Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anugerah Pertawianku Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, marilah kita haturkan rasa amal bagil kehadapan ide Sang Yang Wiwasa, karena atas asum kete warung gerahanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dengan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Karma Pala sebagai penuntun hidup manusia. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, seringkali kita semua mendengar tentang kejadian-kejadian yang mengerikan, seperti tsunami, gempa, longsor, maupun pandemi COVID-19 yang saat ini masih kita rasakan. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang membuat ribuan bahkan puluhan nyawa meninggalkan badannya, tanpa kita sadari secara mendalam bahwa kejadian itu semua terjadi karena karma yang kita lakukan, baik itu di masa lalu ataupun di masa sekarang. Hukum karma itu sangatlah berpengaruh terhadap kejadian-kejadian yang kita alami dalam menjalani kehidupan ini, karena semua kejadian itu adalah dari perbuatan kita yang terdahulu. Hukum karma itu seperti halnya kita menanam sebuah pohon yang nanti buahnya akan kita petik. Seperti dijelaskan dalam kitab Slokantara 68. Karma pala ngarandiku pala nanging gawe pala ayu. Yang artinya, karma pala artinya akibat atau buah dari perbuatan buruk maupun baik, sebagaimana sudah menjadi hukum karma. Segala sebab pasti ada akibat. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, pala atau hasil dari perbuatan tidak selalu langsung kita terima atau kita rasakan. Ada yang kita rasakan langsung, ada yang dirasakan di kemudian hari, dan ada yang dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Bahkan hasil dari perbuatan kita yang terdahulu kita rasakan sekarang. Kita hidup di dunia ini dan bertatap muka seperti sekarang yang kita lakukan ini adalah hasil dari perbuatan kita terdahulu. Seperti halnya konsep karma pala, yaitu yang pertama, sancita karma pala, yaitu hasil perbuatan terdahulu dirasakan sekarang. Yang kedua, prarabdha karma pala, yaitu hasil perbuatan sekarang dinikmati sekarang juga. Yang ketiga, kriyamana karma pala, yaitu hasil perbuatan sekarang dinikmati di kehidupan yang akan datang. Jadi umat Hindu sedharma sekalian, cepat atau lambat kita semua akan merasakan dari baik buruknya perbuatan kita. Apabila kita sering berbuat tidak baik,
maka kita akan mendapatkan karma yang tidak baik. Sebaliknya, ketika kita sering berbuat baik, pasti karma baik akan menghampiri Anda. Untuk itu, hendaknya kita semua menyadari bahwa baik atau buruknya kejadian yang kita hadapi adalah hasil dari perbuatan kita dan harus kita syukuri. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, mulailah saat ini kita harus memperbaiki perbuatan kita yang kurang baik agar kita dapat memperoleh hasil yang baik. Jangan pernah kita menyombongkan diri, iri, atau menjelekkan orang lain, karena itu hanya akan menciptakan hasil yang buruk bagi diri kita di kehidupan yang akan datang. Belajarlah untuk selalu rendah hati dan sabar, karena buah dari kesabaran atau kerendah hatian dapat menghasilkan karma yang baik untuk diri kita. Seperti ucapan seorang tokoh sosialis yang bernama Govind Pasden yang mengatakan, belajarlah untuk merendah sampai tak seorang pun dapat merendahkan. Belajarlah untuk mengalah sampai tak seorang pun mengalahkanmu. Terkadang kita memang jengkel ketika kita difitnah oleh orang lain, marah ketika difitnah. Namun, apakah kemarahan kita dapat menghilangkan fitnahan dan hinaan itu? Ada sebuah cerita yang ditulis dalam buku yang berjudul Happiness Inside. Ada dua orang, si A dan si B. Si A memiliki sifat sabar dan rendah hati, sedangkan si B bersifat pemarah. Keduanya mendapatkan hinaan dari si C. Mendengar fitnahan itu, si A yang penyabar hanya menganggap si C sebagai orang gila dan tidak mau meladeni si C. Dan si B yang pemarah, dia langsung mendatangi si C dan menghajarnya sampai mati karena tidak terima difitnah. Terus apa yang terjadi selanjutnya pada si A dan si B? Si A yang hanya menganggap si C sebagai orang gila, dia tetap bisa berkumpul dengan keluarganya dan tersenyum bahagia. Tapi si B, dia sekarang mendekam di jeruji besi karena telah membunuh si C. Dan si C sendiri, dia mati dengan sia-sia sebagai hasil dari perbuatannya. Dari cerita itu dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa sebagai manusia yang memiliki pikiran, hendaknya kita selalu berpikir panjang dalam setiap melakukan tindakan yang akan kita lakukan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, hendaknya kita sebagai umat yang beragama dapat berbuat, berkata, berpikir dengan baik agar kita selalu dalam kebaikan, baik itu di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
mulailah dari sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik agar masa depan kita dapat baik juga. Kita haruslah selalu berpegang teguh pada kebenaran. Jangan sampai hatimu tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak benar. Sekian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu berbuat dalam kebaikan. Hidup ini bagaikan menulis sebuah cerita. Jadi, tulislah cerita-cerita baik dalam hidupmu agar hidupmu dikenang sepanjang masa. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.